Apa itu penyakit wahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, penyakit wahan itu yang pertama yang mesti kita waspadai, hubbud dunia. Ini penyakit yang pertama, cinta akan dunia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak dilarang, Islam tidak melarang kita untuk cinta dunia. Silakan. Tetapi yang dikhawatirkan, yang dilarang adalah ketika hati kita tertutupi oleh dunia. Tertutupi oleh dunia sehingga menyebabkan kita malas untuk beribadah, malas mengingat Allah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita, sehingga kita mampu hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu dan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kiriman doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang sangat terbatas ini, izinkan khatib mengajak diri sendiri dan kita semua, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwalah akan mengantarkan kita bahagia hidup di dunia, mengantarkan kita bahagia hidup di akhirat kelak. Dalam perwujudan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah hari ini
izinkan khatib memberi judul khutbah kita, mewaspadai penyakit wahan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang penyakit wahan. Penyakit yang sangat membahayakan pribadi seorang muslim, dan bahkan penyakit yang membahayakan umat Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang silam sudah menjelaskan bahaya penyakit wahan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4297. Rasulullah katakan, an Sauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qala qailun awamin qalbi nahnu yawma idzin bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail wala yanzi'an qala Allah min suduri a'udurikum muhabatun minkum wala yaqzifanna fi qulubikum wahan. Qala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Hampir saja suatu bangsa lain menyerang kalian, kata Rasulullah, sebagaimana orang-orang yang mengajak, sebagaimana kita ibaratkan bangsa kalian itu, kata Rasulullah, diperebutkan seperti hidangan di meja makan. Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan. Jumlahmu bukan sedikit saat itu. Jumlahmu sangat banyak. Tetapi kata Rasulullah, jumlah kamu yang banyak itu ibarat buih di lautan. Jumlahmu banyak, tetapi kamu ibaratkan buih di lautan. Bagaimana buih di lautan? Tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Rasulullah mengatakan, engkau semua dihinggapi oleh penyakit wahan. Bertanya sahabat, wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, penyakit wahan itu yang pertama yang mesti kita waspadai, hubbud dunia. Ini penyakit yang pertama, cinta akan dunia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak dilarang, Islam tidak melarang kita untuk cinta dunia. Silakan.
Tetapi yang dikhawatirkan, yang dilarang adalah ketika hati kita tertutupi oleh dunia. Tertutupi oleh dunia sehingga menyebabkan kita malas untuk beribadah, malas mengingat Allah. Ketika hati kita sudah digerogoti oleh penyakit hubud dunia, maka kita akan menghalalkan segala cara yang haram dianggap halal, yang dilarang dianggap dibolehkan. Bagaimana mengejar dunia habis-habisan tanpa dia sadari bahwa kehidupannya di atas dunia sangat-sangat terbatas. Apa dampak penyakit dari cinta dunia? Dampak penyakit cinta dunia adalah semua orang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi mencapai kebahagiaan di dunia. Berlomba-lomba mencari jabatan yang tinggi demi mencapai kesohoran, ketenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat ke-57, surat Al-Hadid. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau, permainan, wazinatu wa tafakhurum bainakum, perhiasan, dan mereka berlomba-lomba di antara mereka. Wa takasurum fil amwal, mereka berlomba-lomba memperbanyak amwal wa aulad. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak hartanya, berlomba-lomba siapa yang paling banyak anaknya. Ini yang kita takutkan, cinta dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, penyakit yang harus diwaspadai adalah karahiyatul maut, penyakit yang takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa takut mati? Karena bekal menuju Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit. Terlena dengan kehidupan dunia. Terlena dengan kemewahan dunia. Tanpa harus berpikir untuk mempersiapkan kehidupan yang sangat panjang. Padahal kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menuju kematian itu. Ketika suatu umat sudah digerogoti oleh penyakit cinta dunia, penyakit takut mati, dia akan menganggap, dia akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhirnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika sudah hati sudah menguasai
dikuasai oleh dunia, hati dikuasai oleh dunia, maka akibatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, ibadah akan terasa malas. Solat dilakukan akan terasa berat. Kemudian ketika kebenaran enggan ditegakkan. Kenapa enggan ditegakkan? Kebenaran enggan ditegakkan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita perlu berpikir dan mengintrospeksi diri kita. Apakah memang penyakit wahan ini sudah menggerogoti diri kita atau tidak? Tentu kita pribadi yang tahu jawabannya. Kita sendiri yang merasakan mana yang lebih kuat keinginan kita memenuhi panggilan Allah daripada panggilan dunia. Ketika kita lebih mendahulukan kehidupan dunia, panggilan dunia, mengenyampingkan panggilan Allah, berarti dalam diri kita sudah terjangkiti oleh penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah penyakit wahan ini bisa disembuhkan? Bisa. Karena setiap penyakit ada obatnya. Jamaah rahimakumullah, penyakit wahan ini bisa disembuhkan. Pertama, kita harus kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempertebal keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ali Imran 139. Wala tahzan, jangan engkau takut, ya. Antumul a'lau, engkau adalah umat yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Maka salah satu solusinya adalah kita perkuat, kita pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, harus kita jadikan, kita perbanyak amaliyah kita. Kita obati diri kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah katakan, "Ala bi zikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang dan tentram. Nah, dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan menumbuhkan sikap qanaah kepada Allah. Apa yang Allah berikan kita terima tanpa kita mengeluh, tanpa kita mengumpat. Yang keempat, kita sadari bahwa apa yang kita peroleh hari ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menanamkan sikap apa yang kita peroleh adalah titipan, ketika Allah ambil, diri kita tidak akan merasa kecewa. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita punya Allah, kita kepunyaan Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka melalui mimbar khutbah ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan, Allah kuatkan dalam diri kita bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Kita ini hidup di atas dunia hanyalah sementara. Dunia adalah tempat persinggahan kita sementara. Sementara akhirat adalah yang perjalanan panjang yang akan kita tuju. Kita akan hidup di tempat yang tidak bermasa.
Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu solusinya seperti yang dikatakan tadi, kita pertebal keimanan kita perkuat keimanan kita tumbuhkan sikap qanaah dalam diri kita, dan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian penyakit wahan, takut mati, kemudian cinta dunia akan Allah angkatkan dalam diri kita masing-masing. Semoga khutbah yang sangat singkat ini memberikan pemahaman kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertebal keimanan, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berdoa kepada Allah, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.